Nah, ini sebetulnya adalah akses jalan untuk PSN PIK 2, ya kan? Nah, di sini kita lihat tanah-tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Ini sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas. Gimana merampasnya? Nah, cara merampasnya yaitu tidak ada konfirmasi ke pemilik, sudah diuruk dulu. Nah, baru setelah diuruk pemiliknya teriak, gitu kan, baru dia dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta, sampai hari ini belum selesai pembayarannya. Baru dibayar berapa? 30 juta. Ya, rata-rata 30 juta masih gitu. Tapi belum dibayar semua belum? Belum dibayar. Artinya itu juga karena terpaksa. Karena kan ditakut-takuti dari sini kan. Artinya mau atau tidak mau ini sudah diuruk kan kayak gitu. Daripada nanti pembayarannya dititipkan ke pengadilan katanya begitu kan. Ya, alasannya seperti itu. Akhirnya halo kawan, jumpa lagi dengan Tora Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh ya kawan, kali ini kita gas lagi ya tentang kisruh yang ada di PIK 2 Banten ya, Pantai Indah Kapuk 2 ya. Jadi pemuda dan masyarakat Banten ya menyatakan perlawanan tegas ya terhadap Pantai Indah Kapuk 2 atau proyek PIK 2 ya, dan mengecam keras ya dukungan dari yang diberikan Kiai Haji Said Akhil Sirot dan sejumlah ulama terhadap proyek ini ya. Jadi para ulama itu yang mendukung proyek PIK 2 itu dikecam keras ya oleh pemuda Banten ya. Dukungan tersebut adalah bentuk daripada pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial dan keberpihakan ya pada rakyat kecil. Maksudnya ketidakberpihakan terhadap rakyat kecil ya, yang selama ini menjadi dasar perjuangan masyarakat Banten ya. Lebih lengkapnya langsung aja kita simak ya, tidak usah pakai lama. Nah, ini sebetulnya adalah akses jalan untuk PSN PIK 2, ya kan? Nah, di sini kita lihat tanah-tanah warga sebetulnya yang produktif itu sudah diuruk. Ini sawah tadinya ya? Sawah tadinya nih. Nah, proses pembebasan itu dengan cara merampas. Gimana merampasnya? Nah, cara merampasnya yaitu tidak ada konfirmasi ke pemilik, sudah diuruk dulu. Nah, baru setelah diuruk pemiliknya teriak, gitu kan, baru dia dibawa ke PIK sana. Ya kan, dikasih DP 30 juta, sampai hari ini belum selesai pembayarannya. Baru dibayar berapa? 30 juta. Ya, rata-rata 30 juta masih gitu. Tapi belum dibayar semua belum? Belum dibayar. Artinya itu juga karena terpaksa. Karena kan ditakut-takuti dari sini kan. Artinya mau atau tidak mau ini sudah diuruk kan kayak gitu. Daripada nanti pembayarannya dititipkan ke pengadilan katanya begitu kan. Ya, alasannya seperti itu. Akhirnya akhirnya masyarakat kan karena anggapannya ini adalah proyek negara gitu kan. Jadi ya mau aja sebetulnya terpaksa gitu, tidak rela gitu kan, apalagi dibayarnya juga dengan harga yang tidak sesuai gitu kan. Nah, terus sampai ke sana itu nanti ada empang-empang di sana tuh Pak. Yang sekitar 2 kilo ke sana itu lahan tambak. Nah, di situ ada kali namanya Kalimarang Muara Selasi. Nah, itu sudah diuruk sekitar 2 sampai 3 km. Sudah diuruk. Itu lebarnya sekitar 20 meter, cukup lebar. Sungainya itu sudah diuruk. Sehingga setelah diuruk, tambak-tambak yang ada di situ kurang lebih 600 hektar itu terancam tidak produktif karena tidak ada sirkulasi air di situ kan. Karena tidak ada sirkulasi air, salinitasnya juga kemudian tinggi. Otomatis ikan-ikan yang ditanam di situ, yang dibudidaya di situ, itu juga mati. Nah, ini sebetulnya cara-cara biadab dari pengembang PIK ini membebaskan lahan ya dengan cara mematikan lahannya dulu kan kayak begitu, sehingga kemudian ini lahannya mati, tidak produktif, otomatis dijual dengan harga murah. Nah, sampai hari ini pihak pemerintah tidak ada yang menindak, padahal sungai adalah akses publik ya kan, milik negara ya kan. Harusnya itu diusut siapa yang melakukan pengurugan. Ya bukan siapa, kita sudah tahu yang melakukan pengurugan adalah PIK 2. Jadi pemuda dalam video ini ya, dia sangat cerdas ya, dia berjiwa patriot ya, dan dia juga mempertahankan tanah kelahiran mereka ya, tanah tumpah darah Ibu Pertiwi, yaitu tanah Kasultanan Banten ya. Jadi pemuda ini patut dicontoh bagi pejuang-pejuang lain di seluruh Indonesia yang mengalami kasus penindasan yang sama ya. Oke, langsung kita simak lagi. Nah, kepala desanya nggak merespon, bahkan setiap desa katanya tidak tahu itu siapa yang menguruk, padahal sudah jelas ini proyeknya siapa kan kayak begitu. Persis seperti pagar laut. Ada juga di sana dengan perbatasan desa Kerunju kan di sana itu ya kan. Jadi sungai ini muaranya di Kerunju sana Pak. Nah, di sana itu bahkan tanah aset desa Kerunju itu juga sama diuruk. Nah, apakah itu dijual tanahnya? Nah, masyarakat desa Kerunju itu tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas tanah bengkoknya itu juga sudah diokupasi, sudah diuruk di situ. Ya kan, dan sampai hari ini juga belum ada konfirmasi, belum ada penindakan.
apart 30 juta itu berapa persen dari harga tanah, dari harga salah satu hektar atau 30 juta itu 30%. Kalau 30 juta itu kan DP. Nah, tergantung luasannya. Kan macam-macam luasannya. Ada yang 2 hektar. Nah, ya rata segitu. Ada juga yang model pembebasannya itu jadi sudah deal harga 50.000 misalnya kan kayak gitu. Sementara yang dibayarkan cuma 30.000 per meter. Ada yang kayak gitu. Yang 20.000 itu dicaplok sama maklar. Maklarnya itu lurah Blimbing. Namanya Mas Kota. Nah, itu yang Mas Kota itu dicaplok. Belum lagi 2.000 diambil lagi untuk uras tempat. Nah, jadi sangat luar biasa, Pak, penindasannya. Harga pasar di sini di atas 200.000. Nah, karena alasannya ini adalah PSN, proyek negara, jadi mereka menentukan semena-mena. Harusnya yang membebaskan itu kan bukan individual, karena ini adalah badan hukum. Harusnya pemerintah membentuk tim, ya kan, tim 9, lalu kemudian bernegosiasi dengan masyarakat kalau memang mau caranya benar, kan kayak begitu kan. Nah, yang kedua, proyek ini ilegal sebetulnya, Pak. Legalnya, nah karena satu, dia tidak bersesuaian dengan RT/RW, tidak punya RDTR, ya kan? Dia hanya punya stempel PSN, tetapi hukum administratif yang lain itu tidak diurus. Tetapi kegiatannya sudah berlangsung dan sampai hari ini harusnya ketika sudah ketahuan bahwa ini tidak sesuai dengan RT/RW dan tidak punya RDTR, harus stop. Angkut semua ini, alat-alat berat ini udah ini stop kan, karena sudah satu juga pelanggaran-pelanggaran dengan cara merampas tanah, proses pembebasannya kan, terus kemudian aset-aset publik juga dikuasai kan kayak gitu. Jadi satu cara adalah stop proyek ini, kembalikan tanah-tanah ke rakyat, mau yang sudah dibayar atau yang belum, kembalikan ke rakyat semuanya, stop gitu, dan adili semua yang melakukan pengurugan sungai, terus penguasaan tanah bengkok kan kayak gitu kan. Jadi di lautnya juga dikuasai, ya kan, di daratnya lebih-lebih lagi masyarakat tertindas. Sekian, Pak, terima kasih. Ini sejak paling tidak 6 bulan yang lalu lah. Ya, setahu saya 6 bulan yang lalu ini. Jadi dia mau bikin jalan ini ke laut. Nah, ini mau bikin jalan. Jadi kan kalau plottingan PSN-nya itu kan adanya di Keronjo sana, Pak. Plottingnya yang tanah lindung, hutan lindung. Nah, ini akses jalannya nih, ya kan. Jadi bohong kalau misalnya ada yang bilang bahwa PSN yang kemudian Tropical Coastline itu belum diapa-apain, bohong. Yang 1.500 masuk sini nggak? Ya? Tropical Coastline-nya ada masuk? Ada, itu adanya di Keronjo sana, Pak, hutan lindung. Yang hutan lindung itu? Hutan lindung ada sekitar kalau tidak salah itu 700 hektar. 6, kalau yang di Keronjo itu 600 hektar. Ya kan? Jadi ini 1.500 yang lindung itu terbagi menjadi 5 titik. Ya kan? Keronjo ada di Keronjo, ada Pohon, Kosambi sana gitu kan. Pokoknya sepanjang kalau nggak salah itu 2 kecamatan, 5 kalau nggak salah ya, 5 meliput itu. Nah, yang terbesar di sini 600 hektar nih. Nah, ini yang akses ini itu untuk menuju jalan ke Tropical Coastline itu. Nah, sementara model pembebasannya itu nggak jelas apakah ini termasuk PSN, apakah bukan, itu tidak jelas, ya kan? Karena PIK 2 sedang membebaskan sawah-sawah di sekitar ini. nah, Sebagian sebelah sana juga daerah ini sebagian. nah sebagian sudah dibebaskan. Cuma kan PIK 2 ini dia membuat cangkang-cangkang perusahaan, layer-layer, calo-calo gitu tuh. Nah, anak-anak perusahaan calo-calo. Jadi dia kolek semua dulu ini lahan-lahan kan gitu dengan sistem DP, lalu kemudian surat-suratnya dibawa gitu kan, padahal belum lunas, dititipkan ke notaris, dicuci dulu di situ tuh, baru kalau sudah bersih, baru tuh PIK yang kemudian sebagai penampung perampas-perampas tanah ini. Ya, seperti itu. Mas, tanah yang di kiri kanan ini juga nanti akan terdampak juga. Jelas terdampak karena kalau hujan kan sini banjir nih. Ya kan, karena satu ini kan akses sirkulasi airnya juga susah kan, apalagi sungainya diuruk. Jadi mampet. Jadi kalau desa Muncung itu terancam banjir kalau hujan. Maksud aku ini nanti akan dibebaskan juga oleh PIK 2. Iya, akan dibebaskan kemungkinan iya, karena pengembangan PIK 2 itu kan 30.000 hektar untuk 30.000 hektar untuk Tangerang saja. Sampai ke Selat Sunda. Kalau sampai ke Selat Sunda itu malah 100.000 hektaran. Nah, Tangerang saja itu rencananya 30.000 hektar. Nah, untuk PSN PIK-nya itu 1.755 hektar, ya kan? Nah, cuma yang 1.755 ini dengan stempel PSN akhirnya mengganyang seluruh lahan-lahan yang ada pengembangan di sekitarnya dengan alasan apa? Mereka akan jadikan jubah. Nah, topeng, seolah-olah PSN ini dia bisa merambah sesuka hatinya, seperti itu, Pak.
Jadi demonstrasi besar-besaran dan perlawanan ya terhadap proyek PIK 2, yaitu perampasan, penindasan dan suatu penjajahan, yang dimana di situ akan dibangun negara kecil di dalam suatu negara besar ya, yang melibatkan oknum-oknum pejabat yang disogok ya oleh tim pengembang atau pendana ya dari Taipan ya, 9 naga. Jadi semua rakyat bergejolak ya, hampir seluruh Banten, se-Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Banten ya, semuanya bergejolak dan melawan PIK 2 ya. Terjadi di mana-mana demo besar-besaran dan perlawanan ya, perlawanan para jawara, para pendekar dan lain sebagainya. Langsung aja kita lanjut lagi. Jangan pernah mundur, jangan pernah takut, jangan pernah merasa letih, jangan pernah merasa iba dan lain sebagainya, karena kita mempertahankan hak kita. Kalau ada mereka yang coba-coba kurang ajar di kampung kita, maka kita harus mengusirnya, betul? Saya mau tanya, ada lurah di sini? Ada lurah nggak? Alangkah baiknya dari sini langsung ke kantor lurah. Langsung ke kantor lurah. Minta pertanggungan jawaban lurah yang sudah dilakukan kepada rakyatnya. Padahal mereka kita pilih, betul? Jangan malah mengangkangi rakyatnya sendiri. Mereka enak-enakan dengan kemewahannya, betul? Sementara rakyatnya menderita, sementara rakyatnya menangis, mereka asik dengan kemewahannya. Maka datangi lurah, datangi camat, mereka harus bertanggung jawab, betul? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Siap kita untuk menggodok lurah. Siap kita untuk mengarak lurah. Siap kita untuk menelanjangi lurah. Siap kita untuk mengadil lurah. Takbir. Jangan macam-macam sama wong Banten, betul? Banten gak akan pernah takut mati, betul? Jangankan cuma golok, meriam aja dilawan, betul? Iya. Siapa yang nggak tahu Banten dengan debusnya, betul? Jangan cuma golok, gergaji besi aja dia nggak mempan, betul? Ada tukang debus? Iya tuh, tukang debusnya banyak. Ya, kalau macam-macam santet aja udah. Setuju? Udah macam-macam santet, setuju? Lewat macam-macam santet, setuju? Benar, benar, benar. Nggak ada hukumnya tuh. Kalau kantong bawa pisau golok ada hukumnya. Betul. Tapi kalau santet ada hukumnya nggak? Lawan kezoliman dengan kezoliman lebih baik. Betul. Dia zolim kepada kita. Dia mengintimidasi kita. Dia mengancam kita. Padahal pakaian dia, gaji dia, kita yang bayar semuanya, betul? Kita bayar pajak, betul? Apalagi pajak mau dinaikkan sekarang 12%, udah naik. Mereka kita bayar, mereka kita gaji. Kenapa mereka mengintimidasi kita? Mengapa mereka ingin merampas hak kita? Maka saatnya rakyat Banten bersatu. Desa Mujung harus bersatu. Wong Banten, Wong Banten, Wong Banten. Dengan adanya PIK 2 ini di Banten terbongkar semuanya, saudara. Kita lihat sudah berapa banyak yang ada di perairan Indonesia sudah dikuasai oleh mereka. Artinya pertahanan negara kita terbaiknya ada di laut. Tatkala lautnya dikuasai oleh Cina sialan, maka pertahanan kita akan dilumpuhkan oleh mereka. Kalau pertahanan negara kita sudah dikuasai oleh mereka, mau apa lagi kita? Sudah saya dengar, sudah kita dengar bersama bagaimana 4 angkatan sudah ada di dalam PIK sana. Hei para angkatan, baik darat, laut, udara, dan kepolisian, kalian adalah anak kandung rakyat. Maka kalian harus berpihak kepada rakyat. Jangan kalian berpihak pada oligarki. Oligarki tidak pernah berjuang. Oligarki tidak pernah memerdekakan bangsa ini. Mereka adalah rampok, mereka adalah perampas yang wajib kita usir bersama, saudara. Setuju? Setuju? Siap bersatu, siap kompak, siap datang ke kelurahan, siap datang ke kantor desa. Benar, ya benar. Ntar kalau ditangkap polisi gimana? Ntar kalau ditangkap polisi gimana? Kalau ditangkap polisi gimana? Benar, benar. Wong Banten, Wong Banten, Wong Banten.